Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sulistianingsih, NIM 1914080023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan review materi yang kedua, yaitu tentang membran sel. Apa materi pertama, yaitu struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, atau kecuali pada sel tumbuhan, bagian luarnya masih terdapat dinding sel yang fungsinya untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Berikut adalah penyusunan membran sel. Yang pertama ada lipid. Membran sel terdiri dari atas 3 kelas lipid amfipatik, yaitu yang pertama ada fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Jumlah dari masing-masing tergantung pada jenis sel, tetapi dalam sebagian besar kasus fosfolipid yang paling berlimpah. Terdapat 3 tipe lipid, yaitu yang pertama fosfolipid. Molekul fosfolipid terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala karena bermuatan bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Sedangkan bagian ekor bersifat hidrofilik atau tidak terlarut dalam air. Yang kedua ada kolesterol. Banyak terdapat pada membran sel hewan atau sekitar 50% dari molekul lipid. Membran sel tumbuhan dan semua sel bakteri tidak banyak mengandung kolesterol. Kolesterol lebih sedikit dibandingkan lipid membran lainnya dan tidak terlalu bersifat amfipatik. Selanjutnya ada glikolipid. Glikolipid adalah molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula disederhanakan seperti galaktosa atau glukosa. Akan tetapi istilah-istilah glikolipid biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula tetapi tidak mengandung fosfor. Glikolipid dapat diturunkan dari gliserol atau pingonise dan sering dimakan gliserida atau sebagai sphingolipida. Glikolipid terdiri dari 2. Yang pertama ada protein. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama pada transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel terdapat bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein. Selain itu juga terdapat pada permukaan sel dan berfungsi sebagai interaksi sel dan sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu konsep fisika dalam membran. Yang pertama ada transport pasif, yang kedua ada difusi sederhana, yang ketiga ada difusi terfasilitasi, yang keempat ada osmosis. Yang pertama ada yaitu transport aktif pada membran. Transport aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah konsentrasi rendah ke daerah konsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosin trifosfat atau ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Selanjutnya ada konsep difusi pada membran. Difusi adalah proses lewatnya partikel larutan air atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Pergerakan molekul biasanya terjadi dari wilayah yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi juga dapat terjadi dengan bantuan pengemban. Mediator transport tersebut berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lainnya dari luar sel ke dalam sel atau sitoplasma. Selanjutnya ada konsep osmosis pada membran. Membran sel terdiri dari atas 2 lapis lipid atau lipid bilayer. Yang terlihat terdapat
mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat antifilik, yaitu memiliki gugus hidrolifik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik atau nonpolar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama di membran sel adalah fosfogliserid dan sphingomyelin. Sedangkan fosfogliserid mengandung gliserol sebagai backbone dan fosfat. Fosfogliserid utama pada membran sel adalah fosfatidilethanolamine, fosfatidilglycerin, dan fosfatidilkolin. Membran sel merupakan fluid mosaic model karena lipid berkonsentrasi atau fluid dengan protein tersusun mosaik di antaranya. Kolesterol berada di antara molekul fosfolipid dan keberadaannya mengurangi fluiditas membran sel. Osmosis sendiri bisa menyebabkan penurunan volume larutan dengan osmolaritas rendah atau kompartemen A, dan peningkatan volume larutan dengan osmolaritas tinggi yaitu atau kompartemen B. Perbedaan volume ini akan menghasilkan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis akan mendorong atau pushing cairan untuk berpindah dari kompartemen B kembali ke kompartemen A. Besarnya tekanan hidrostatis ini lama-kelamaan akan setara dengan besarnya tekanan osmosis di kompartemen B yang menarik atau pulling air dari kompartemen A, sehingga osmosis tidak akan berlangsung terus-menerus. Baiklah, selanjutnya ada volume transport melalui membran. Membran sel tersusun atas dua lapis lipid atau lipid layer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik atau nonpolar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama membran sel adalah fosfogliserid dan sphingomyelin. Fosfogliserid mengandung gliserol dan sebagai backbone dan fosfat. Misalnya adalah konsep transport pada darah. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berrelaksi, jantung dalam keadaan mengambang, volume membesar, dan tekanannya kecil. Hal ini disebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kiri, katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Sistem reverse osmosis atau RO komersial pada awalnya dimaksud untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkan dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Saat pertama kali diluncurkan, sistem RO menggunakan membran yang cukup tebal serta diperlukan tempat yang luas untuk instalasi peralatannya. Namun seiring perkembangan zaman, membran yang semakin pesat terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan, sistem RO ini kini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga.
Selain itu, penggunaan jenis membran yang sangat tipis dan instalasi peralatan yang tidak lagi memerlukan tempat luas turut mendukung sistem RO menjadi sistem yang umum digunakan untuk proses pemurnian air skala rumah tangga. Sekian review materi kedua dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.